Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kuat kuasa-Mu Roh Kudus yang menolong dan memimpin kami. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 6, ayat 16 sampai 18. Tertulis demikian. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berpuasa sambil emosi, sambil marah-marah kepada orang lain karena mereka tidak berpuasa, sebenarnya kita sama saja tidak berpuasa. Berpuasa yang diinginkan Tuhan adalah berpuasa yang diwarnai oleh sikap hati mengasihi dan penuh pertobatan. Ada satu hal yang perlu kita sadari tentang berpuasa, yaitu bahwa berpuasa tidak bisa menyucikan diri kita, tidak bisa membuat kita menjadi suci, murni kembali, bagaikan kertas putih. Bayangkan seorang terdakwa perbuatan kriminal ketika dalam proses persidangan menyatakan kepada hakim bahwa ia sedang berpuasa supaya hukumannya diringankan. Hakim di pengadilan tidak akan terganggu dalam pengambilan keputusannya terhadap terdakwa itu hanya karena puasa dari orang itu. Puasa tidak akan menyucikan ataupun menghilangkan tindakan kriminalnya dan tidak akan menyebabkan pengampunan. Begitupun dalam hubungan kita dengan Tuhan. Pada hakikatnya puasa tidak dapat menyucikan diri kita ataupun membuat diri kita diampuni Tuhan. Hanya darah Kristus yang menyucikan dan mengampuni kita. Dalam Matius 6 ayat 16-18 ini kita baca tentang bagaimana Tuhan menasehatkan panduan bagaimana sikap kita ketika kita berpuasa. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita pun berpuasa. Dan dalam melakukan puasa itu ada beberapa hal yang kita perhatikan dari perintah Tuhan di sini. Bahwa jangan sampai puasa kita sengaja kita tunjukkan kepada orang lain. Ketika kita berpuasa, kita tidak perlu menunjukkan kepada orang lain bahwa kita berpuasa. Tidak perlu kita mengubah wajah kita murung, belum makan, bibir kering, muka lesu, tidak punya tenaga, dan semacamnya. Tidak perlu kita menunjukkan dan mencari validasi dari orang lain bahwa kita ini sedang berpuasa dan harus dihargai. Puasa yang kita lakukan adalah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi yang seharusnya menjadi fokus kita adalah Tuhan, bukan manusia. Kalau orang lain di sekitar kita sedang makan dan kita sedang berpuasa, tidak perlu kita menjadi marah-marah dan merasa tidak dihargai. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus meminyaki kepala dan mencuci muka. Maksudnya adalah supaya wajah kita kelihatan segar, kelihatan fresh, kelihatan rapi, semangat. Dan tidak perlu kita membuat gestur-gestur tubuh yang menunjukkan bahwa kita ini sedang berpuasa. Tuhan tahu kalau kita sedang berpuasa, dan itu yang paling penting.
Bukan supaya orang tahu bahwa kita berpuasa, tapi supaya Tuhan berkenan atas kita. Untuk apa kita diketahui orang sedang berpuasa kalau Tuhan tidak berkenan atas puasa kita? Ayat ini, saudara, bukan mengajarkan kita untuk berbohong bahwa kita berpuasa dan menyatakan bahwa kita tidak berpuasa. Tidak demikian. Maksudnya adalah bahwa ketika kita puasa, kita jalani hidup seperti biasa. Bukan untuk mencari muka kepada orang lain. Bukan untuk caper, cari perhatian, dan cari penghargaan dari orang-orang di sekitar. Tapi sekali lagi, tujuan kita puasa adalah untuk Tuhan dan kepada Tuhan. Bapa di sorga yang melihat akan membalaskan kepada kita apa yang telah kita lakukan. Puasa yang kita kerjakan tidak akan menjadi sia-sia ketika kita sungguh-sungguh memprioritaskannya untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu menuntun setiap langkah kami dalam menjalankan aktivitas dan segala sesuatu di hidup kami. Terlebih khusus kami menjadi mengerti bagaimana seharusnya ketika kami berpuasa, bagaimana kami harus bersikap yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berpuasa yang benar, di mana hati kami berfokus kepada Tuhan, dan bukan untuk mencari perhatian dari orang-orang di sekitar kami. Pimpin kami selalu Tuhan dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, sehingga hidup kami tidak menyimpang dari apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan, ada jawaban doa dan mujizat yang dinyatakan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, jamah setiap hati pemimpin negara kami, agar dipenuhi dengan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, dan mengambil keputusan yang benar, yang bermanfaat bagi semua orang. Berkati juga semua bangsa di dunia ini, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepadamu, dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat istirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.